Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Marsha. Saya dari kelas 10 ADP 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap sumber daya alam Indonesia dan juga sumber daya manusia, yaitu melalui Romusa. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, hal ini juga berdampak pada bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah membuat masyarakat sangat menderita. Kita perlu memahami dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia sebagai pembelajaran sejarah Indonesia. Berikut ini tentang dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, eksploitasi sumber daya manusia, pertahanan. Awalnya, tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang awalnya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai yang ada di setiap daerah. Dampak penduduk Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah eksploitasi dalam bentuk Romusa ini. Para pekerja Romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja Romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja Romusa itu juga dikirim ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Yang kedua, masyarakat kesulitan bahan makanan dan barang-barang keperluan. Selain itu, dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah masyarakat kesulitan bahan makanan dan barang-barang keperluan. Saat itu kondisi masyarakat sangat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Dampak penduduk Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah Jepang yang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Dan yang ketiga, perkebunan diawasi dan dipegang oleh pemerintah Jepang. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah Jepang. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang rusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik,
Maka dibentuklah Tonarigumi, yang artinya rukun tetangga, untuk memobilisasi massa dengan efektif. Sekian penjelasan video materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.